Rahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahul awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifa'i wa Syekh Bahaidin Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahhab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-kubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita untuk melanjutkan pengajian kitab Mukhtasar Ibn Abi Jamrah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala, keluarganya serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Mari kita ikhlaskan niat kita masing-masing, kita ngaji lillahi ta'ala. Pagi hari ini kita masuk pada pembahasan hadis yang nomor 45. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala an Abi Bakrata annahu an Abi Bakrata saking Abi Bakr wa huwa halih utawi Abu Bakrah iku raqi'un wong kang ruku. Wa huwa halih utawi Kanjeng Nabi iku raqi'un wong kang ruku. Faraka'a nuli rukuk sapa Abu Bakrah qabla ayyasila ing dalam sadurunge yen tumeka sapa Abu Bakrah ila saffi maring saf jamaah. Fadzakara nuli nutur zalika ing sapa Abu Bakrah zalika ing mangkono-mangkono iku lin nabiyyi maring Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi sawise mari salat, zadaka muga-muga nambah ing sira sapa Allahu Gusti Allah khirsan ing lupa marang kebagusan wala ta'ud lan aja ngulangi sapa sira. Diriwayatkan dari Abi Bakrah dan Nabi itu dalam kondisi rukuk. Artinya apa? Dia ketinggalan dalam sholat jamaah. Nabi sudah rukuk, dalam keadaan rukuk, kemudian Abu Bakrah ini baru sampai. Kemudian dia langsung rukuk sebelum lihat kok Nabi sudah rukuk, kemudian dia langsung rukuk. Nah, dia langsung rukuk padahal belum sampai di shaf, di barisan orang yang berjamaah. Nah,
Kemudian qabla ayyasila ila shaf, sebelum dia sampai kepada barisan dari jamaah itu. Dan selanjutnya dia kemudian berjalan. Nah, dalam di riwayat di sini maksudnya dia kemudian berjalan menuju ke shaf. Jadi gambarannya Nabi dengan mereka para jamaah telah memulai sholat. Kemudian Nabi bersama para sahabat yang lainnya itu rukuk sholat. Kemudian ada seseorang datang. Begitu datang lihat Nabi itu sudah rukuk, dia langsung masih di belakang, dia sudah langsung Allahu Akbar, terus dia rukuk. Setelah itu dia berjalan sambil rukuk menuju ke shaf, tersebut. Agar tadi dia buru-buru agar bisa maksud dia berjalan sambil rukuk menuju ke shaf. Itu yang dilakukan. Bagaimana hal seperti itu, perbuatan yang dilakukan oleh sahabat tersebut? Di hal yang itu kemudian diceritakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan setelah sholat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, zadakallahu khirsan ala ta'ud. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menambahi kamu senang untuk melakukan kebaikan. Wala ta'ud, tetapi kamu jangan mengulanginya lagi. Dia kan sebenarnya menghendaki kebaikan agar dia bisa rukuk bersama imam. Karena kalau makmum dia masih mendapati rukuknya imam, maka dia masih mendapatkan 1 rakaat. Misalnya kamu datang, imam masih sedang rukuk, kemudian kamu takbiratul ihram dan rukuk bersama imam, maka kamu masih dapat 1 rakaat bersama imam. Nanti tidak perlu kamu menambah 1 rakaat, setelah salamnya imam. Itu tidak diperlukan, karena kamu dianggapnya sudah i'tidal, berarti kamu sudah ketinggalan 1 rakaat setelah salamnya imam, maka kamu harus menambah 1 rakaat. Paham? Nah, di sini tadi kan dia sebenarnya orang ini menghendaki agar dia bisa rukuk bersama imam, dapat 1 rakaat bersama Nabi. Nah, maka dia belum sampai di shaf, dia sudah keburu, karena khawatir nanti Nabi keburu i'tidal, dia sudah rukuk duluan. Setelah itu berjalan menuju ke shaf sambil rukuk. Nah, itu tujuannya sebenarnya baik. Tujuannya baik agar dia bisa mendapati 1 rakaat bersama imam. Nah, kalau masjidnya besar misalnya, terus gimana? Dia masjidnya besar, sampai ke masjid kok sudah rukuk di belakang, kemudian dia berjalan ke depan untuk niat dia itu sebenarnya baik, dia ingin mendapatkan 1 rakaat bersama Nabi, bersama imam. Tetapi wala ta'ud, kamu jangan mengulang lagi, kamu jangan mengulang perbuatan yang seperti itu, jangan kamu lakukan lagi. Meskipun dari sisi keabsahannya itu sah, sholat kamu itu sah, tetapi tidak semestinya seperti itu. Ya sudah, biasa saja sampai ke shaf dulu, baru seperti ini kelanjutan dari yang kemarin. Kalau pergi ke jamaah, hendaknya seseorang itu tidak tergopoh-gopoh, lari-lari, ngos-ngosan, sehingga ketika takbiratul ihram misalnya masih ngos-ngosan seperti itu. Tidak selayaknya seperti itu. Berjalan dengan penuh ketenangan,
Penting tidak perlu seseorang itu kemudian tergopoh-gopoh, apalagi yang seperti yang dilakukan di sini, rukuk di belakang. Dia takbiratul ihram, kemudian rukuk di belakang, kemudian setelah itu berjalan menuju shaf dengan dengan rukuk. Hadirin rahimakumullah. Karena ini kejadian juga di antara kita juga terjadi. Sebagian orang itu karena menginginkan mendapatkan keutamaan jamaah, sementara dia terlambat, kemudian dia terburu-buru untuk bisa mendapatkan sholat jamaah. Tetapi kemudian dengan cara melakukan itu masih di belakang, belum sampai kepada shaf, kemudian dia sudah rukuk duluan atau sudah langsung duduk di belakang misalnya. Tidak selayaknya seperti itu. Dan juga harus lurus dan rapat. Jangan sampai ada shaf yang kosong. Apabila seseorang sholat di belakang, sementara ada shaf yang kosong, maka sholat orang yang sholat itu yang di belakang itu tidak berpahala. Dari sisi keabsahannya sah, tetapi dia tidak mendapatkan pahala dari berjamaah karena dia menyendiri di belakang, sementara di depan itu masih ada ruang yang kosong, ada bagian shaf yang kosong. Harus seseorang itu berlomba untuk mendapatkan shaf yang pertama dan jangan menyendiri pada shaf, membuat shaf tersendiri sebelum shaf paling depan itu terpenuhi seluruhnya. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan pada hadis yang berikutnya. Ana Abi Hurairah anna nabiyya, saat temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku dakhala manjing sapa Kanjeng Nabi al masjida ing masjid. Fadakhala nuli manjing sapa rajulun wong lanang, fasalla nuli salat sapa rajul. Thumma jaa nuli teka sapa rajul ing Kanjeng Nabi, fasallama nuli uluk salam sapa rajul ala nabiyyi ing ngatasi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faradda nuli jawab sapa Nabi Kanjeng Nabi alaihi salam, faqala nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi, irji' baliya sapa sira, fasalli nuli salata sapa sira. Fa innaka mangka satemene sira iku lam tusalli urung salat sapa sira. Fasalla nuli salat sapa rajul, thumma jaa nuli teka sapa rajul, fasallama nuli uluk salam sapa rajul ala nabiyyi ing atase Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi, irji' baliya sapa sira, fasalli nuli salata sapa sira. Fa innaka mangko satemene sira iku lam tusalli urung salat sapa sira salasan kelawan ambal kaping 3. Faqala nuli ngucap sapa rajul, walladzi lan demi zat ba'atsaka wa kang wis ngutus ing panjenengan bil haqqi kelawan hak, nabiyan kelawan dadi nabi, fama uhsinu mangko ora gawe bagus sapa ingsun ghairahu ing sakliyane apa kang wis aku lakoni, atau ghairahu kang sakliyane ma, utawa kang sakliyane apa kang wis tak lakoni, fa'alimni mongko ngulango sapa panjenengan ing ingsun. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, idza qumta tatkalane jumeneng sapa sira ila sholati maring salat, fakabbir mongko takbir. Sumarka nuli ruku'a sapa sira hatta tatma'inna sehingga tumakninah sapa sira, raqi'an halih wong kang ruku'. Sumarfa nuli
ngangkata sapa sira hatta ta'tadila sehingga i'tidal sapa sira qaiman halih wong kang ngadeg. Sumasjud nuli sujuda sapa sira hatta tatma'inna sehingga tumakninah sapa sira sajidan halih wong kang sujud. Sumarfa nuli ngangkata sapa sira hatta tatma'inna sehingga tenang utawa tumakninah sapa sira jalisan halih wong kang lungguh. Sumasjud nuli sujud sapa sira hatta tatma'inna sehingga tenang sapa sira utawa tumakninah sapa sira sajidan halih wong kang sujud. Sumaf'al nuli nglakonana sapa sira zalika ing mangkono-mangkono iku fi sholatika ing dalam salat sira kulliha ya sakabehane salat. Hadirin rahimakumullah. Hadis ini sering kita kutip untuk menjelaskan tentang keutamaan ilmu, tentang pentingnya ilmu di dalam ibadah, tentang pentingnya ilmu dalam menjalankan syariat Islam. Bahwa ilmu itu adalah syarat dari sahnya suatu ibadah. Seseorang yang beribadah dengan dia perbaiki. Karena itu seseorang dalam melakukan ibadah apapun, baik yang wajib maupun yang sunnah, maka harus didasari dengan ilmu. Salat harus didasari dengan ilmu. Wudu harus didasari dengan ilmu. Kalau enggak, wudunya enggak akan sah. Tayammum harus didasari dengan ilmu. Jika enggak didasari dengan ilmu, tayamumnya enggak akan sah. Puasa harus didasari dengan ilmu. Zikir harus didasari dengan ilmu. Sholawat harus didasari dengan ilmu. Zakat, haji, semuanya harus didasari dengan ilmu agar ibadah seseorang itu bisa benar, bisa sah dan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga amalnya ditolak, tidak akan diterima. Karena itu penting sekali bagi seseorang untuk belajar ilmu agama, untuk memastikan bahwa ibadah yang dilakukannya itu benar dan sah. Bagaimana riwayat hadisnya? Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam masjid. Ketika Nabi berada di dalam masjid, ada seorang laki-laki masuk juga ke dalam masjid itu. Kemudian laki-laki itu sholat. Zahirnya dia sholatnya itu sholat tahiyatul masjid, karena dia masuk ke dalam masjid kemudian dia sholat. Nah, setelah rampung dari sholatnya, artinya setelah dia selesai sholat, kemudian laki-laki ini datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan uluk salam kepada Nabi. Assalamualaikum. Uluk salam kepada Nabi dan Nabi kemudian menjawabnya. Waalaikumsalam. Nabi menjawabnya. Nah, setelah itu kemudian Nabi dawuh, karena Nabi di sini tahu berdasarkan wahyu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui bahwa sholatnya orang ini itu tidak sah. Nah, sholat orang ini itu tidak sah. Nabi mengetahuinya, sehingga sholat. Secara lahiriah, laki-laki ini sudah melakukan bentuk sholat, sudah bahasa kasarnya itu dia sudah centak-centuk melakukan sholat. Seakan-akan secara zahir dia sudah melakukan sholat. Tapi meskipun demikian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kamu baliklah lagi ke tempat kamu sholat, kemudian kamu sholatlah lagi, karena kamu itu sesungguhnya belum sholat. Meskipun kamu itu sudah melakukan bentuk orang sholat, tapi sesungguhnya kamu belum sholat. Kenapa? Karena sholatnya belum sah.
sholatnya tidak sah sehingga tidak dianggap sholat. Karena ibadah itu kalau nggak sah itu tidak dianggap dia telah beribadah. Kalau ada seseorang puasanya nggak sah, maka dianggap dia nggak puasa. Nanti di akhirat dia masih memiliki tanggung jawab kewajiban. Dia harus mengqadha'nya. Nah, dia harus mengqadha' ilmu. Tetapi tanpa ilmu, dia banyak sekali yang dia keluarkan zakatnya. Tetapi tanpa ilmu. Bukan dia tidak mengeluarkan, dia sudah mengeluarkan zakat yang dia anggap. Maksudnya dia sudah melakukan bentuk pengeluaran zakat karena ada harta yang dia keluarkan dari harta zakawi yang dia miliki yang sudah memenuhi kewajiban zakat. Tapi tanpa ilmu, maka dianggap dia itu belum mengeluarkan zakat. Meskipun secara zahir dia sudah mengeluarkan zakat. Ada orang haji, tanggung jawab untuk melaksanakan ibadah haji. Kalau dia tahu bahwa hajinya tidak sah, maka dia harus mengulang lagi. Karena apa? Hajinya tidak sah. Dan begitu seterusnya. Jadi kalau dikatakan tidak sah, artinya belum dianggap sebagai telah melaksanakan ibadah tersebut. Kalau sholatnya tidak sah, berarti dianggap dia belum mengerjakan sholat itu. Adanya seperti tidak adanya. Adanya seperti tidak adanya. Sholatnya seperti tidak sholatnya. Puasanya seperti tidak puasanya. Hajinya seperti tidak hajinya. Zakatnya seperti tidak zakatnya. Melakukan amaliyah zahirah saja itu tidak cukup. Harus amaliyah ibadah itu didasarkan kepada ilmu. Seperti yang terjadi di sini. Secara lahiriah dia sudah melaksanakan sholat. Dia sudah melakukan centak-centuk sholat. Tetapi Nabi mengetahui dia sholatnya nggak sah. Sehingga Nabi mengatakan, kamu itu belum sholat. Fa innaka lam tusalli. Kamu itu belum sholat. Wong zahirnya sudah sholat kok dianggap belum sholat. Kenapa? Karena dia sholatnya tanpa ilmu. Maka laki-laki itu balik lagi melakukan bentuk sholat. Balik lagi. Nabi tetap mengatakan irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Sama hak. Aku tidak bisa melakukan sholat lebih dari ini. Lebih dari yang telah aku lakukan tadi. Fa'alimni, maka ajari aku tentang tata cara sholat. Nah, dia baru mau belajar tentang sholat, minta untuk diajari sholat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi mengatakan, idza qumta ila sholah fakabbir. Artinya sholat itu pertama dia harus berdiri. Untuk sholat wajib dia wajib untuk berdiri, disyaratkan berdiri. Kemudian takbiratul ihram, fakabbir, maksudnya adalah takbiratul ihram disertai dengan niat. Tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an, kemudian kamu bacalah Al-Fatihah. Ini untuk rukun-rukunnya. Baca Al-Fatihah. Kemudian setelah itu tsumarka' hatta tatma'inna, kemudian kamu rukuklah. Itu harus tumakninah dalam rukuk. Tsummarfa' hatta ta'tadila qa'iman, kemudian kamu bangunlah dari rukuk dan melakukan i'tidal disertai tumakninah. Tsumasjud, kemudian kamu sujudlah disertai dengan tumakninah. Tsumarfa' hatta tatma'inna jalisan, kemudian kamu duduk di antara dua sujud dengan tumakninah. Tsumasjud, kemudian sujudlah lagi yang kedua dengan tumakninah. Tsumma fa'al dzalika fi shalatika kullaha. Setelah itu bangun dari sujud dan lakukanlah sholat itu semuanya seperti itu. Nah, diajari oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang tata cara sholat.
Hadirin rahimakumullah, hadis ini sekali lagi menunjukkan kepada kita bahwa tidak semua orang yang bodoh itu dimaafkan. Bodoh terhadap hal-hal yang bersifat daruri itu tidak dimaafkan. Kebodohan terhadap hal-hal yang merupakan ilmu din ad-daruri atau ilmu yang fardhu ain itu tidak dimaafkan. Terus dia mengatakan, oh saya nggak tahu. Meskipun kamu nggak tahu, kamu sudah kufur, sehingga dia harus masuk ke dalam agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Karena di sini nggak ada uzur dalam. Karena Allah Subhanahu wa taala yang kita yakini itu laisa kamitslihi, asal melakukan bentuk wudhu gitu saja, maka wudhunya nggak sah. Kalau kemudian dia ditegur alasannya, tapi saya belum tahu. Meskipun kamu belum tahu, tetap nggak sah. Apakah gara-gara nggak tahu kemudian dimaafkan? Nggak dimaafkan. Ketidaktahuan dalam hal yang mendasar dalam agama, baik dalam akidah, fikih ataupun ahkam, itu tetap dia jatuh kepada perkara yang haram. Kalau ada seseorang misalnya dia sholat, kemudian dia nggak tahu tentang tata cara sholat, asal sholat gitu saja, maka sholatnya nggak sah. Meskipun dia bilang, saya belum pernah belajar. Meskipun kamu belum pernah belajar, sehingga kamu nggak benar dalam sholat kamu tetap tidak sah. Jadi tidak selamanya ketidaktahuan atau kebodohan itu dimaafkan. Kebodohan dalam hal-hal yang mendasar dalam agama itu tidak dimaafkan. Kemudian sekedar niat saja untuk sholat itu tidak cukup. Karena banyak masyarakat itu yang kebodohannya itu disembunyikan. Gak sah itu bukan sekedar niatnya, gak cukup sekedar niat saja. Dia bilang Allah kan lebih tahu apa niat saya. Ya memang betul niat kamu yang salah itu, yang Allah mengetahuinya. Nah, jadi tidak cukup sekedar niat di dalam hati, sekedar ikhlas dalam melakukannya, itu tidak cukup. Tetapi seseorang juga harus melakukan suatu perbuatan itu dengan benar sesuai dengan ketentuan Allah. Itu yang lebih utama. Jadi yang pertama, Allah akan memerintahkan kita kan perintah itu, kita sholat. Yang kedua, sholat itu harus kita jalankan sesuai dengan perintahnya Allah, tidak bertentangan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kemudian yang ketiga, sholat itu harus kita lakukan dengan niat yang ikhlas lillahi ta'ala. Itu yang ketiga. Yang pertama, mengerjakan. Kalau nggak mengerjakan ya namanya tidak mengerjakan kewajiban. Yang kedua, mengerjakannya harus sesuai dengan ketentuan dari syariat Islam, sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kalau dia tidak mengerjakan sesuai yang diperintahkan oleh Allah, ya namanya belum mengerjakan, dianggap belum mengerjakan. Baru kemudian yang ketiga, niat ikhlas itu agar ibadah atau sholat yang dilakukannya itu bisa halal. Itu karena sebagian orang apa? Alasannya yang penting niatnya ikhlas, yang penting murni lillahi ta'ala. Allah sudah mengetahui apa yang tujuan saya, apa niat saya. Nggak cukup, seperti itu tidak cukup. Karena setiap amal, ibadah, kebaikan yang kita lakukan itu ditolak jika tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak sesuai dengan syariat kita,
maka amalan itu mardud, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan diterima, sama saja dengan tidak ada. Kalau saya misalnya ini sebagai pendekatan, saya mengatakan, ya Febri, tolong misalnya apa? Tolong belikan saya roti. Kemudian dia pergi ke toko. Ternyata dia beli sabun. Tidak beli roti, tapi beli sabun. Pertanyaannya, apakah perintah saya sudah terlaksana? Apakah perintah saya kepada Febri sudah terlaksana atau belum? Belum, saya suruh beli roti malah beli sabun. Ini namanya belum terlaksana. Kita diperintahkan sholat dengan cara seperti ini caranya. Tetapi dia melakukannya dengan perbuatan yang lain, yang nggak sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Artinya dia belum menjalankannya. Dia harus mengulang lagi. Seperti tadi Febri, dia harus balik lagi, tuker ini dengan roti, jangan sabun dibeli, masa saya suruh makan sabun. Jadi ini namanya apa? Nggak terlaksana. Kalau nggak sesuai dengan kehendak yang perintah, itu tidak terlaksana. Allah memerintahkan sholat dengan aturan-aturan. Allah memerintahkan puasa dengan aturan-aturan tertentu. Memerintahkan haji dengan aturan-aturan tertentu. Ketika seseorang melaksanakannya nggak sesuai dengan aturan-aturan itu, artinya dia belum melakukannya. Kalau dia belum melakukannya, ya dia masih punya tanggung jawab untuk melakukannya, karena belum terlaksana perintah tersebut sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah maka thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Belajar ilmu agama yang pokok itu wajib bagi setiap muslim, dalam rangka untuk memastikan akidah seseorang itu benar, keimanan seseorang itu benar, dalam rangka untuk memastikan bahwa ibadah yang dilakukannya apakah itu taharahnya, apakah itu salatnya, apakah itu puasanya, hajinya, zakatnya, itu juga sah sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan aturan. Untuk memastikan itu, maka seseorang wajib untuk belajar ilmu agama yang pokok. Hari ini banyak sekali orang yang beribadah dengan tanpa ilmu. Banyak sekali orang yang beribadah tanpa ilmu. Banyak orang yang berwudu tanpa ilmu. Banyak orang yang sholat tanpa ilmu. Banyak orang yang puasa tanpa ilmu. Hanya dasarnya ikut-ikutan. Orang ruku ikut ruku, itu orang sujud ikut sujud. Nggak tahu bagaimana sujud yang benar, nggak tahu bagaimana ruku yang benar. Pokoknya ikut-ikutan orang tanpa didasari dengan ilmu. Itu yang seperti itu sangat banyak sekali pada masa sekarang. Maka kita semuanya harus mempelajari ilmu agama yang pokok dan mengajarkannya kepada masyarakat luas agar mereka itu sholatnya sah, puasanya sah, karena itu akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Sangat kasihan sebagian orang sangat rajin dalam sholat berjamaah, rajin sekali. Bukan hanya sholat jamaah, dia juga apa? Dia juga sholat malam, sholat sunnah, luar biasa. Kalau malam sudah bangun, sholat sunnah, sangat banyak rakaatnya. Dia juga sholat duha, dia sholat qobliyah, ba'diyah, pokoknya witir, pokoknya luar biasa dari sisi amalan, dari sisi himmahnya, semangatnya untuk beribadah luar biasa. Tapi ternyata apa? Atas dasar kebodohan. Sholatnya nggak benar. Pakaiannya, mencuci pakaian aja dia nggak bisa, sehingga pakaiannya
ada najis dia nggak tahu bagaimana cara menghilangkannya. Menghilangkan hadas nggak tahu. Semangat ibadahnya luar biasa. Sudah wiritannya juga banyak. Kemana-mana bawa subhah, nggak pernah ketinggalan. Bukan hanya dibawa, diputar juga. Bukan sekedar diputar sih, sambil membaca juga. Membaca wirid, tapi salah-salah, nggak atas dasar ilmu. Dari sisi zahir seperti dia orang soleh. Nah, seperti orang yang soleh. Bukan soleh ini, bukan. Tapi dia betul-betul apa? Betul-betul dia terlihat sangat soleh. Karena apa? Sholatnya nggak pernah tinggal jamaah. Sholat sunnah qobliyah ba'diyah dikerjakan. Masih nambah sholat tahajud. Masih nambah sholat witir. Masih nambah sholat duha. Udah puasa lagi kalau siang. Kemudian dari subhahnya terus diputar. Wiritannya nggak pernah berhenti. Sholawat paling senang dan sebagainya. Terlihat secara zahir dia orang yang soleh, nah, orang yang kuat dalam ibadah. Tapi ternyata apa? Atas dasar kebodohan. Atas dasar kebodohan yang semuanya itu menjadikan amal semuanya itu sia-sia. Nggak ada pahalanya sama sekali. Nah, yang dia lakukan nggak ada pahalanya. Dia sudah mengira dalam hatinya saya ini orang soleh. Nanti mati masuk surga. Ternyata apa? Begitu mati ternyata apa? Zong. Wah, zong kosong, nggak ada apa-apanya. Nggak ada satu pahala pun yang dia telah terkumpul dari amal-amal yang secara zahir sudah dia lakukan. Ternyata sholatnya nggak membuahkan pahala sedikit pun. Ternyata zakatnya nggak membuahkan pahala sedikit pun. Puasanya nggak membuahkan pahala. Zikirnya tidak membuahkan pahala. Kosong. Nggak ada pahalanya sama sekali. Padahal sudah percaya diri. Nah, ketika dia di dunia sudah percaya diri. Karena secara zahir dia sudah melakukan berbagai macam ibadah yang wajib maupun yang sunnah. Kasihan kalau seperti itu. Kadang kita kasihan melihat orang yang rajin tapi tanpa didasari dengan ilmu. Karena dia sudah mengupayakan melakukan banyak hal tetapi kemudian dia nggak mendapatkan apa-apa dari ibadah yang dilakukannya. Masih mending orang yang dia beribadah dengan ibadah yang sedikit, misalnya wajib-wajib tetapi benar. Lebih bagus lagi memang kalau yang wajib dikerjakan, yang sunnah dikerjakan, semuanya benar dalam melakukannya. Itu baru namanya apa? Sempurna. Nah, sempurna. Yang wajib dikerjakan secara benar sesuai dengan ilmu. Yang sunnah juga dikerjakan benar sesuai dengan ilmu. Maka itu akan membuahkan pahala di akhirat yang bisa menjadikan dia bahagia, senang, selamat nanti di akhirat. Maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah belajar ilmu agama, kemudian mengamalkan ajaran-ajaran agama sesuai dengan ilmu yang sudah kita pelajari. Kalau kita belum mempelajarinya, jangan melakukannya. Nah, jangan melakukan sesuatu yang belum tahu kita ilmunya. Karena itu akan menjadi sia-sia bagi kita. Jika itu merupakan kewajiban, jangan ditunda belajarnya. Segera sekarang juga. Apalagi kalau sudah mukallaf, dia sudah baligh. Maka sekarang juga belajarnya. Kamu belum tahu bagaimana tata cara sholat. Sekarang juga. Jangan nanti-nanti. Karena kalau kamu tunda sampai nanti habis zuhur, ya zuhurnya kamu nggak sah. Kalau sudah zuhur kamu tunda habis asar, asarnya nanti bisa nggak sah sholat kamu. Maka sekarang juga harus dipelajari. Nah, untuk apa? Agar kita melakukan suatu ibadah itu sesuai dengan ketentuan dalam syariat Islam. Ini dalam hadis ini. Secara zahir dia sudah melakukan sholat, tapi Nabi mengatakan kamu itu belum sholat.
Artinya apa? Hakikatnya dia belum melakukan sholat. Zahirnya dia memang sudah melakukan bentuk orang sholat, tetapi pada hakikatnya sebenarnya dia belum melakukan sholat karena sholatnya itu tidak sah. Hadirin rahimakumullah. Sekarang kita lanjutkan pada hadis yang berikutnya. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Saat temene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh sapa Rasulullah. Idza qala tatkalane ngucap sapa al imamu imam sami'allahu liman hamidah faqulu mongko ngucap sapa sira kabeh Allahumma rabbana lakal hamd fa innahu mongko sak temene kelakuan man utawi sapane wong iku wafaqa nyocoki apa qauluhu ucapane qaulal malaikati ing ucapane malaikat ghufira mongko den sepura lahu kedue man apa ma dosa taqaddama kang apa ma barang taqaddama kang wis lewat min dzambihi saking dosane man. Diriwayatkan dari Abi Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, apabila imam itu membaca sami'allahu liman hamidah ketika i'tidal bangun dari rukuk, imam membaca sami'allahu liman hamidah. Kemudian makmumnya itu mengatakan Allahumma rabbana lakal hamd. Allahumma rabbana lakal hamdu. Dia mengatakan seperti itu, maka apabila ucapan dia Allahumma rabbana lakal hamdu itu bersamaan dengan malaikat juga mengatakan Allahumma rabbana lakal hamdu, ucapan dia itu bareng bersamaan dengan ucapannya malaikat, maka dosa-dosa dia yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dosa yang dimaksud di sini adalah al-ma'asi as-saghirah, dosa-dosa kecil. Dosa yang telah lalu yang diampuni oleh Allah. Dalam hadis ini min dzambihi artinya minal ma'asi as-saghirah. Dosa-dosa kecil, bukan tergolong dosa besar. Hadirin rahimakumullah. Berkaitan dengan ini penting untuk kita amalkan ya dalam sholat berjamaah. Ketika imam membaca sami'allahu liman hamidah, kemudian kita membaca Allahumma rabbana lakal hamd. Nah, terkait dengan hal ini, pernah dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sholat berjamaah, beliau menjadi imam, ketika bangun dari rukuk, beliau membaca sami'allahu liman hamidah. Kemudian di belakang Nabi itu ada seseorang yang menambahi. Nah, dia bukan hanya mengatakan Allahumma rabbana lakal hamdu, tetapi dia menambahkannya dengan rabbana walakal hamdu hamdan katsira thayyiban mubarakan fih. Dia menambahkannya itu, lafaz itu. Jadi dia mengatakan rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, ditambahi lafaz itu. Setelah selesai sholat, yang diajarkan Nabi dalam hadis yang tadi kita baca, bagaimana makmum membaca Rabbana lakal hamdu, Allahumma Rabbana lakal hamdu. Tapi ada laki-laki di belakang Nabi itu bukan mencukupkan lafaz itu, tetapi dia menambahkannya dengan Allahumma Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih.
ditambahi lafaz itu. Setelah dengan suara yang bisa didengar, sehingga Nabi mendengar hal itu. Kemudian setelah selesai sholat, Nabi bertanya, manil mutakallim, siapa tadi yang ngomong tadi? Ngomong nambahi dengan menambahkan hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Siapa tadi? Salah seorang sahabat yang membaca itu mengatakan, ana, saya wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ra'aitu bid'atan wa thalathina malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha al-awwal. Saya melihat ada 30 sekian malaikat itu yang cepet-cepetan artinya berlomba untuk menulis kebaikannya. Mana di antara mereka yang lebih dulu untuk menulisnya, menulis kebaikan bagi orang yang mengucapkannya. Hadirin rahimakumullah, hadis yang ini itu dalil bagi kita ahli sunnah wal jamaah bahwa di dalam sholat itu boleh seseorang menambah zikir, yang itu tidak warid dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa zikir yang tidak warid dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika dibaca oleh seseorang dalam sholat, itu sholatnya tetap sah, tidak mempengaruhi keabsahan sholat. Itu zikrullah. Yang membatalkan sholat itu adalah bicara yang khitabnya itu kepada manusia. Tetapi kalau itu zikrullah, maka itu diperbolehkan dan tidak membatalkan sholat. Misalnya dalam sujud kamu berdoa dengan doa apa saja kepada Allah, maka itu tidak membatalkan sholat. Karena yang membatalkan sholat itu yang berbicara kepada manusia, bukan zikrullah, bukan doa. Jadi boleh menambahkan zikir ataupun doa. Itu yang pertama. Yang kedua, ini juga dalil bagi ahlus sunnah wal jamaah tentang bahwa bid'ah itu ada dua. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Yang dilakukan oleh seorang sahabat itu bid'ah. Karena nggak ada tuntunannya dari Nabi. Nabi tidak memberikan tuntunan untuk menambahi kata hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Tapi sahabat itu sendiri yang dia menambahkannya dari yang sudah diajarkan oleh Nabi. Meskipun demikian, ternyata Nabi mengatakan para malaikat berebut untuk mencatat pahala kebaikan dari orang itu. Nah, berarti kan dia baik. Kalau tidak baik, pasti dosa yang didapatkan bukan pahala. Nah, maka di sini berarti ada sesuatu yang bid'ah. Bid'ah itu sesuatu yang nggak ada nasnya dalam Al-Quran dan hadis, nggak ada tuntunannya dari Nabi, tetapi kemudian dibuat oleh seseorang. Jika itu tidak bertentangan dengan syariat Islam, disebut sebagai bid'ah hasanah. Tapi jika bertentangan dengan syariat Islam, maka itu disebut sebagai bid'ah sayyi'ah. Hadirin rahimakumullah, ini waktu sudah lewat, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Setelah ini ada hadis yang sangat panjang yang akan kita baca. Semoga kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.